Sebelumnya Pak Guru awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tentunya harus tetap semangat walaupun kalian masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, Pak Guru kali ini akan menjelaskan tentang luas bangun ruang yang lain, yaitu tentang luas bangun ruang kerucut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Di sini Pak Guru akan jelaskan tentang konsepnya dulu, baru bagaimana cara untuk menghitung luas kerucut. Di sini anak-anak ada sebuah kerucut, di mana kerucut ini di sini ada garis yang biasa kita kenal yaitu jari-jari. Kemudian garis yang ini adalah tentang tinggi dari kerucut tersebut. Dan untuk yang garis miring ini adalah S atau pelukis. Nah, dari R, T, S itu akan membentuk sebuah segitiga, dan itu nanti ada hubungannya dengan teorema Pythagoras. Dari kerucut ini, Pak Guru akan buatkan sebuah jaring-jaring kerucut, maka akan berbentuk seperti ini. Dimana untuk yang biru ini adalah berbentuk lingkaran. Sedangkan untuk yang kuning ini adalah sebuah juring. Nah, maka kita harus menghitung luas lingkaran terlebih dahulu. Jadi, ketika akan mengerjakan ini, maka nanti kita harus menghitung luas lingkaran. Nah, di sini menghitung luas lingkaran. Nah, terus kemudian untuk yang kuning ini itu di bagian pinggir ini atau di dalam kerucut itu disebut sebagai selimut. Dalam kerucut sebagai selimut. Maka nanti di sini menghitung luas selimut. Nah, jadi anak-anak yang nanti harus kalian kerjakan adalah ketika akan menghitung luas kerucut atau luas permukaan kerucut, langkah pertama kalian harus menghitung luas lingkaran terlebih dahulu, dan kemudian kalian juga harus menghitung luas selimut. Ketika luas lingkaran dan luas selimut itu sudah ketemu, baru kalian jumlahkan. Dari sini dapat disimpulkan untuk luas kerucut itu sama dengan luas lingkaran ditambah dengan luas selimut. Nah, untuk luas lingkaran kita harus ingat cara menghitung luas lingkaran, yaitu pi kali R kali R. Nah, untuk menghitung luas lingkaran itu adalah pi kali R kali R. Kemudian untuk luas selimut ini ada caranya, tetapi Pak Guru berikan kepada kalian cara yang sudah jadi biar kalian tidak bingung, yaitu untuk luas selimutnya cara mengerjakannya adalah pi kali R kali S. Pi kali R kemudian dikali dengan S. Nah, jika sudah seperti ini juga bisa dikembangkan lagi dari dua
rumus ini antara luas lingkaran dan luas selimut, maka akan menjadi pi kali R kali dalam kurung R ditambah S. Nah, R ditambah S. Ini adalah cara untuk menghitung luas kerucut pi kali R kali dalam kurung R ditambah S. Nanti cara ini bisa untuk mengerjakan luas kerucut pada contoh soal. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini sebuah kerucut di mana jari-jarinya itu sudah diketahui yaitu 6 cm dan kemudian untuk tingginya 8 cm. Maka kita harus menghitung S-nya. Kita harus menghitung panjang S ini, pelukisnya. Nah, kita harus menghitung ini. Nah, kita harus menghitung S dengan cara apa? Dengan cara teorema Pitagoras. Jadi kita akan menghitung S atau C yang kemarin kita sudah belajar. Maka di sini S itu berasal dari akar atau S dulu ketika menggunakan teorema Pitagoras, maka yang di bagian alas dengan tinggi yang kita gunakan di sini 6 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. Turun lagi ke bawah. 6 pangkat 2 yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Ditambah kemudian 8 pangkat 2 itu artinya 8 dikali 8 sama dengan 64. Kemudian hasilnya kalian jumlahkan antara 36 dan 64 yaitu 100. Nah, kalian harus lihat mana penarikan akar yang ketemunya 100 yaitu adalah 10. Kalian harus ingat bagaimana cara melakukan penarikan akar, karena ini masih perpangkatan dasar. Kalian hanya lihat tabelnya. Bahkan perpangkatan dasar ini harus hafal di luar kepala kalian agar kalian cepat dalam menghitungnya. Akar dari 100 itu adalah 10. Maka S di sini itu adalah 10 cm. Karena nanti ketika menghitung luas kerucut ini yang diperlukan itu adalah jari-jari dan S saja, pelukisnya saja. Sedangkan tinggi itu tidak digunakan dalam menghitung luas pada kerucut. Kita masukkan rumusnya yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Luas kerucut sama dengan pi kali R kali dalam kurung R ditambah dengan S. Jika sudah seperti ini, mari kita turunkan angka-angkanya. R itu adalah 6 cm. Itu artinya pi yang digunakan adalah 3,14 kali R, panjang R adalah 6 cm, kali dalam kurung R nya lagi 6 cm, dikali S sama dengan 10. Oh, ini ditambah, lupa Pak Guru, ditambah 10. Kalau sudah,
kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang di dalam kurung. Di sini masih tetap 3,14 dikali 6 dikali 6 ditambah 10 sama dengan 16. Barulah jika sudah seperti ini, kalian coba hitung perkaliannya. 3,14 dikali 6. Ini adalah 24. Simpan 2. 1 kali 6 sama dengan 6 ditambahkan 8. Yang terakhir 3 dikali 6 sama dengan 18. Kita letakkan komanya. Tadi 3,14. Di belakang koma ada 2 angka 1, 2, koma. Maka di sini ketemunya adalah 18,84 dikali dengan 16. Kita hitung lagi untuk 18,84 dikali dengan 16. 18,84 kali dengan 16. 4 kali 6 24. Simpan 2. 8 kali 6 48. 48 sama dengan 50. Tulis 0, simpan 5. 8 kali 6 48 sama dengan 53. Ini 3, simpan 5. 1 kali 6 sama dengan 6, kemudian 11. 11. Coret. 4 kali 1 4, 8 kali 1 8, 8 kali 1 8, 1 kali 1 1. Baru kita jumlahkan 4, 0 ditambah 4 4, 3 ditambah 8 11, simpan 1, 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 8 10, simpan 1, 1 2 3 des. Tadi penggunaan komanya itu adalah di 18,84 di sini. Ada 2 angka di belakang koma, maka di sini harus 2 angka di belakang koma. Berarti hasil akhirnya itu adalah 301,44. 301,44 cm pangkat 2. Nah, demikian anak-anak bagaimana cara untuk menghitung luas kerucut berawal dari luas lingkaran dan luas selimutnya, kemudian digabungkan menjadi pi kali r kali dalam kurung r ditambah s. Tinggal masukkan angka-angkanya. Namun sebelum itu kalian harus menghitung atau harus mencari s-nya terlebih dahulu jika di sini belum ada angkanya. Ketika sudah ada angkanya baru sudah dimasukkan. Nah, anak-anak, demikian beberapa cara untuk mengerjakan luas kerucut. Pahami dengan baik, cermati dengan baik agar kalian dapat mengambil ilmunya. Selanjutnya, untuk mengetes kemampuan kalian, bagaimana penguasaan pemahaman kalian dalam materi yang sudah Pak Guru jelaskan, kalian mencoba soal berikut ini. Nanti kalian screenshot soal-soal yang ada di papan tulis. Oh iya anak-anak, jika pada pembuatan soal Pak Guru itu ada kesalahan angka, biasanya Pak Guru itu karena proses mengopi angka, terus kemudian Pak Guru kurang teliti dalam merubahnya. Kalau tidak salah, kemarin ada satu soal pada 5/4 yang angkanya salah, yaitu yang tinggi 10 itu. Kalian bisa memberikan masukan kepada Pak Guru jika angka itu kurang pas.
Baik, sekian pembelajaran dari Pak Guru, semoga bermanfaat untuk kalian. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.